Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Firdaus Trisno dengan NIM 240 15057 ingin menyampaikan materi tentang poliklonal dan monoklonal. Pengertian, antibodi poliklonal adalah campuran heterogen yang biasanya diproduksi oleh klon sel B yang berbeda dalam tubuh. Mereka dapat mengenali dan mengikat banyak epitop antigen tunggal. Antibodi monoklonal merupakan protein yang dibuat di laboratorium yang bekerja dengan cara meniru kemampuan sistem kekebalan tubuh manusia untuk melawan infeksi virus atau imunoterapi dan patogen berbahaya lainnya. Antibodi poliklonal adalah reagen yang ideal dalam uji diagnostik dan reaksi hemaglutinasi karena kemampuannya untuk mengenali epitop yang berbeda dari molekul target. Penggunaan terbaik antibodi poliklonal adalah untuk mendeteksi antigen yang tidak diketahui. Antibodi poliklonal digunakan sebagai antibodi sekunder dalam deteksi imun. Peran mereka adalah untuk mengikat epitop yang berbeda dan memperkuat sinyal yang mengarah ke deteksi yang lebih baik. Antibodi monoklonal memberikan sumber antibodi yang tidak terbatas yang homogen. Antibodi monoklonal sering digunakan sebagai antibodi primer pada deteksi imun karena kemampuannya meningkat secara spesifik pada epitop tunggal antigen. Perusahaan dapat memurnikan antibodi poliklonal untuk membatasi tingkat reaktivitas silang dalam pengujian. Kombinasi antibodi monoklonal mengarah pada penangkapan beberapa epitop dan memperluas spesifitasnya. Persamaan antibodi poliklonal dan monoklonal. Yang pertama, baik antibodi monoklonal maupun poliklonal adalah dua jenis antibodi. Yang kedua, baik antibodi monoklonal maupun poliklonal diproduksi oleh sel-sel B plasma. Yang ketiga, baik antibodi monoklonal dan poliklonal berinteraksi dengan antigen yang sama. Perbedaan antibodi poliklonal dan monoklonal. Yang pertama, antibodi monoklonal. Produksi antibodi monoklonal membutuhkan produksi dari sel hibridoma. Yang kedua, antibodi poliklonal. Produksi antibodi poliklonal tidak memerlukan gali sel hibridoma karena antibodi dapat dipanen langsung dari serum. Manfaat antibodi poliklonal. Antibodi poliklonal seperti terapi plasma kovalensen adalah pengambilan darah plasma dari penyintas COVID-19 dengan target memberikan antibodi yang muncul sebagai respon tubuh saat terinfeksi. Antibodi monoklonal memiliki aktivitas tunggal terhadap target yang sudah ditentukan sebelumnya, sementara plasma kovalensen mengandung antibodi poliklonal dalam serum penyintas yang sedang dalam masa pemulihan. Untuk terapi antibodi poliklonal melalui donor plasma kovalensen, metode ini sebagai adjuntif terapi, yang efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh subjek klinis, baik pendonor maupun pasien COVID-19. Pentingnya memperhatikan antara waktu pemberian yang tepat, pengamatan kondisi klinis, dan kadar titer antibodi yang optimal sebelum menerapkan terapi antibodi monoklonal maupun terapi antibodi poliklonal. Manfaat antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal merupakan protein buatan yang mengikuti atau meniru sistem kekebalan tubuh manusia untuk melawan antigen berbahaya seperti virus. Rekdanvimab merupakan antibodi monoklonal rekombinan untuk pengobatan COVID-19 yang didapatkan dari sel darah putih penyintas COVID-19. Melalui screening, rekdanvimab menunjukkan potensi paling tinggi dalam menetralisir virus SARS-CoV-2. Rekdanvimab menghambat interaksi antar virus dengan reseptor seluler dalam tubuh, supaya virus COVID-19 tidak terikat dengan sel tubuh kita. Dengan mencegah masuknya virus untuk menginfeksi sel, rekdanvimab dapat menetralisir terjadinya perburukan kondisi dan mempercepat pemulihan gejala.
Diproduksi, antibodi monoklonal diproduksi oleh klon sel B plasma yang sama. Antibodi poliklonal diproduksi oleh berbagai klon sel B plasma. Waktu yang diperlukan untuk produksi antibodi monoklonal. Produksi antibodi monoklonal membutuhkan waktu yang cukup lama. Antibodi poliklonal membutuhkan waktu lebih sedikit. Reaktivitas silang. Antibodi monoklonal memiliki reaktivitas silang yang lebih sedikit, sedangkan poliklonal memiliki reaktivitas silang yang relatif tinggi. Penggunaan antibodi monoklonal digunakan sebagai obat terapi, sedangkan poliklonal digunakan dalam aplikasi penelitian umum. Pembuatan antibodi monoklonal dengan teknik hibridoma. Pertama, tikus disuntik antigen agar menghasilkan antibodi. Yang kedua, sel penghasil antibodi diambil dari limpa tikus. Yang ketiga, di sisi lain, sel kanker atau tumor diambil dari jaringan kanker. Yang keempat, sel kanker atau tumor dikultur. Yang kelima, sel penghasil antibodi dan sel kanker atau tumor didifusikan. Yang keenam, terbentuk sel hibridoma. Yang ketujuh, sel hibridoma dikultur. Yang kedelapan, sel hibridoma yang dihasilkan antibodi dipisahkan. 9. Sel hibridoma penghasil antibodi diperbanyak. 10. Antibodi monoklonal produk dari sel hibridoma diambil dan disimpan. Pembuatan antibodi poliklonal. Antibodi poliklonal terbentuk dari zat asing, antigen yang masuk ke dalam tubuh menyebabkan rangsangan kekebalan atau imun. Respon imun terjadi apabila sudah ada sel memori sebelumnya, menghasilkan antibodi dengan afinitas dan aviditas yang tinggi. Penambahan respon imun hewan coba dapat dipacu dengan menambahkan adjuvan pada antigen sebelum disuntikan.